Terima kasih pemirsa Suara Jember, Anda masih bersama kami dan bersama saya Cilva dan masih ada Mas Iwan selaku Presiden Jember Fashion Carnaval. Baik, 21 November 2021 lalu melalui akun resmi Jember Fashion Carnaval mengumumkan jika pagelaran JFC Second Decade ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 7 Agustus 2022. Betul. Tentu pelaksanaannya ini tinggal menghitung hari lagi gitu. Lalu bagaimana kesiapan secara keseluruhan JFC tersendiri? Ya, saat ini kita sudah memasuki H-5 ya, Mbak Aci ya. Benar. Persiapan tentu saja segala upaya dimaksimalkan untuk bisa menghasilkan yang terbaik. Sekarang peserta sudah mulai latihan secara rutin di venue asli. Ya. Jadi setiap hari kita sampai menuju showtime, kegiatannya semua akan dipusatkan di venue asli, ya di Jalan Sudarman sana. Nanti jam 2 siang sampai lebih kurang sekitar jam 9 malam. Baik. Kegiatan setiap hari akan berlangsung seperti itu. Baik. Kostum-kostum peserta juga sudah mulai digranjurikan. Jadi peserta seminggu yang lalu selama 5 hari berturut-turut ya mereka menampilkan performernya lengkap full kostum dengan tim penari atau tim supportnya. Lalu kemudian juga make upnya juga full, Mbak Haji ya. Dan itu dinilai oleh juri. Baik. Lalu kemudian dari sana muncullah penataan formasi agar nanti pada saat tampilan bisa lebih bagus. Baik. Termasuk juga mana yang perlu ditambahin lagi, mana yang harus direvisi dan lain sebagainya itu sudah mulai dilakukan. Baik. Jadi persiapan sekarang sudah mencapai lebih kurang sekitar 80 menuju 90% kegiatan. Lain-lainnya yang paling penting nanti adalah koordinasi lintas sektoral. Itu saja. Kalau peserta, koreonya, kostumnya, pelatihan ekspresinya, tiap peserta, insya Allah sudah masuk di angka 90%. Baik, untuk menuju 10% itu sisa 5 hari? Sisa 5 hari ini. Pasti tercapai ya? Insya Allah tercapai. Karena sudah dilatih jauh hari sebenarnya. Baik. Ya mudah-mudahan semua tetap terjaga aja kesehatannya. Amin. Baik. Mas Iwan, tadi juga sempat kita bahas jika konsep JFC tahun ini berbeda. Apa sebenarnya yang menjadikan JFC tahun ini berbeda dan bagaimana konsep serta rangkaian acara pada The Legacy ini? Iya, JFC tahun ini atau di Second Decade ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang sebelum pandemi, ya Mbak Aci. Yang pertama adalah konten event tahun ini kita selenggarakan selama 2 hari berturut-turut. 2 hari. Baik. Yang biasanya kita 4 hari, ya sekarang kita 2 hari. 2 hari. Namun yang biasanya kita hanya di siang hari, sekarang kita di hari Sabtu dan hari Minggu itu ada siang dan ada malam. Jadi dalam satu harinya itu ada kegiatan siang, ada malam. Dan di tahun yang ini untuk Grand Carnival pertama kalinya kita menyelenggarakan kegiatan di malam hari. Jadi ini adalah pioneeringnya untuk show kita yang malam hari untuk Grand Carnival, Mbak Aci. Kalau rangkaian kegiatannya sendiri dari hari Sabtu kita mulai beranjak di siang hari jam 1 siang. Itu ada Wonderful Archive Lagu Karnival Indonesia dan Pets Carnival. Itu adalah karnaval-karnaval sahabat-sahabat kita dari provinsi-provinsi. Ada 7 provinsi yang nanti akan hadir. Ada dari Kalimantan Timur, ada dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu kemudian dari Mandalika. Ya mereka akan hadir juga nanti di Jember. Itu Waci. Ya, lalu kemudian lanjut Pet Carnival ini yang suka dengan hewan-hewan piaraan ya. Nah, lalu kemudian itu siang hari ya jam 1. Lalu malam harinya ini ada kita sebut Artwear Carnival. Artwear. Ya, itu mulai dari jam 7 malam. Ya. Jam 7 malam ini akan menjadi sebuah semacam fashion show. Ya, fashion show yang tentu saja di sana sangat menarik karena itu ada kolaborasi dari desainer lokal, regional dan nasional. Ya, termasuk temuan-temuan konten untuk fashion yang baru di sana. Ada wedding carnival, ada Muslim carnival, ada Hadra Rhythm Carnival di sana. Ya, pokoknya harus lihat. Ya, nanti ini harus lihat nih teman-teman semua nih. Streamingnya harus nonton nanti. Lalu kemudian hari Minggunya itu ada World Kids Carnival jam 10 pagi. Ya ini karnaval adik-adik kecil kita. Kemarin Grand Jury mereka di usia yang sangat muda performnya luar biasa. Ya adik-adik kecil kita ini dengan keluguan-keluguannya. Nah lalu kemudian itu juga harus lihat ya imut-imut
rutenya hanya mengelilingi alun-alun untuk yang adik-adik kids ini. Baik. Ya, jadi penonton juga jangan salah tunggu ya rutenya. Lalu kemudian nanti yang malamnya, yang Grand Carnival, seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan munculkan kostum-kostum yang spektakuler, grande, besar. Kalau suasana malam hari ini berarti nanti ada nuansa-nuansa baru di kostumnya ya, karena dia karnival malam. Berarti akan ada tambahan cahaya-cahaya di lampunya, di kostumnya. Jadi adik-adik bisa perform dengan bagus. Menonton sepanjang 3,6 km runway dari alun-alun sampai Gor Kaliwates. Iya, di Balai Serbaguna Kaliwates ya, Gor, dekat Gor sana. Nah, penonton harus tertib. Baik. Malam hari soalnya. Iya, itu Mbak Aci. Lalu Mas, barusan juga sempat dibahas jika Grand Carnival yang merupakan puncak acara dari Jember Fashion Carnival ini digelar pada malam hari. Beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari publik, itu apa kostumnya nanti terlihat meskipun nanti kan ada lighting-lighting segala macam. Iya, betul. Iya, berarti lebih detail ya kita ulas tentang ini. Yang pertama, kalau di area utama justru kita akan tampil dalam gebiar lighting yang lebih spektakuler. Karena dia malam hari. Benar. Ya, kostum-kostum itu kalau disorot dengan cahaya-cahaya lighting show atau stage lighting itu akan menjadi seperti lebih hidup, Mbak. Dia kayak lebih bergerak aja kostum itu. Bagus. Jadi di area utama itu area yang sangat istimewa sekali. Nah, kalau mau nonton di area utama berarti harus membeli tiket, kecuali orang tua peserta dapat undangan secara cuma-cuma untuk menyaksikan karya putra dan putrinya. Nah, lalu kemudian untuk di jalan ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau di jalan nanti akan ada penambahan penerang jalan. Ya, sehingga harapannya penonton bisa menyaksikan dengan baik. Kalau Bapak Bupati, Pak Hendy semangat sekali pesannya. Gimana caranya bikin suasana malam kelihatan seperti siang. Supaya penonton bisa menyaksikan dengan baik. Kira-kira gitu Mbak Aci. Berarti untuk Grand Carnival nanti ini nyawanya ada di lighting begitu ya Mas ya? Ya, di kostumnya, ekspresinya, cahayanya. Iya benar, benar sekali. Baik. Lalu Mas dengan mengusung 10 defile yang 9 diantaranya merupakan best kostum dalam 9 tahun terakhir. Betul. The Poseidon menjadi defile baru tahun ini. Apa makna dan keunikan dari tema defile tahun ini? Makna dan keunikan dari tema defile tahun ini. Baik, benar. Oke. Kalau 9 defile yang ini semua unik karena mereka adalah defile terbaik dari tiap-tiap tahun penyelenggaraan. Benar. Ya. Lalu kemudian khusus untuk yang satu nih, yang baru nih, Poseidon. Ini akan menjadi kata kunci sebenarnya untuk di Poseidon ini. Penjelasan detailnya itu nanti adalah after event. Tapi clue-nya saja bahwa Poseidon ini akan menjadi tema penghantar kita untuk di JFC 2023. Baik. Jadi nanti akan ada keterkaitan dengan ini. Dan 2023 ada sesuatu yang spektakuler, yang besar. Yang sedang kita persiapkan, kita tata. Mudah-mudahan semua bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Amin. Kira-kira gitu Mbak Aci. The Poseidon sendiri ini merupakan clue untuk JFC di tahun depan begitu ya Mas? Betul. Jadi kalau mau tahu 2023 itu kayak apa, riset dulu tentang Poseidon, historinya, kemudian nanti clue tambahan lagi. Kaitannya itu dengan Nusantara itu apa dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Baik Mas Iwan, dengan total tadi 5 rangkaian acara yang tadi sudah disebutkan di awal, ada berapa talent yang nanti terlibat dan apa saja bekal yang sudah diberikan kepada talent JFC sebelum pagelaran berlangsung? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas lagi usai jeda berikut ini.